Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Allah disandera. Ya, judulnya Allah disandera. Tanpa disadari, Tuhan itu disandera oleh sekelompok orang ya, yang namanya teolog atau pendeta. Ya, sekelompok orang ya saudara. Nah, dengan memberikan kesan ya seakan-akan Tuhan tidak bisa dikenali dan orang tidak bisa bersekutu secara proporsional tanpa pengetahuan tentang Allah atau teologi yang dimonopoli oleh kelompok tersebut. Banyak orang Kristen khususnya jemaat awam berpikir karena pengetahuan teologi mereka itu minim, maka jembatan atau tangga atau apapun namanya untuk menjangkau Allah juga minim. Nah, ini yang merusak konstelasi kehidupan iman jemaat, saudara. Ya. Kemudian tanpa sadar ya, saudara, dikesankan oleh para teolog ini, saudara, dan pendeta, bahwa tanpa pengetahuan teologi yang mereka miliki, mereka ikuti, jemaat tidak dapat menemukan Allah dengan benar. Tentu tidak semua pendeta dan teolog demikian ya saudara. Hendaknya kita tidak merasa karena bukan teolog atau bukan pendeta, kita tidak memiliki tangga untuk dapat menjangkau Allah. Saudara, jangan berpikir bahwa tangga jemaat lebih pendek dibanding tangganya para teolog atau pendeta loh ya. Sudah tahu sejatinya semua kita memiliki akses langsung kepada Allah. Di dalam kekristenan tidak ada itu pengantara atau perantara atau juru syafaat untuk mencapai Allah. Sebab hanya Tuhan Yesus Kristuslah juru syafaat kita. Yesus Kristus itu utusan Allah dan juga Tuhan kita, juru selamat kita, Raja kita. Dia menjadi syafaat bagi semua orang percaya, di mana semua orang percaya tanpa diskriminasi dapat menjangkau Allah. Jadi tidak ada diskriminasi ya saudara. Jangan berpikir bahwa hanya para teolog dan pendeta yang memiliki tangga yang lebih panjang untuk menjangkau Allah. Memang kita harus belajar teologi dengan benar. Tetapi sementara kita belajar bukan berarti lalu tangga kita menjadi pendek, tangga kita masih pendek gitu ya. Masih pendek maksudnya untuk bisa menjangkau Allah. Ya, kita harus belajar teologi dengan benar, tapi sementara kita belajar bukan berarti lalu tangga kita masih pendek sebelum menguasai teologi. Tentu Tuhan sangat menerima dan mentolerir keadaan kita masing-masing. Sebab Allah ingin dan Allah memang mengendaki orang percaya berurusan dengan Dia dalam segala masalah, saudara. Ya, dalam segala masalah. Ya, dalam masalah kehidupan ya, yang sedang dijalani umat itu tanpa menunggu memiliki pengetahuan teologi yang cukup menurut para teolog. Ya. Hendaknya kita tidak memasukkan Allah di dalam kotak yang namanya buku, ya. Jangan memasukkan Allah dalam satu kotak atau ruangan yang namanya diskusi ilmiah teologi gitu ya. Jika pengetahuan teologi itu memang sesuai Alkitab, ya harus didiskusikan, saudara. Diseminarkan, ditulis, dijadikan jurnal ilmiah, dikutbahkan, di-PA-kan, atau melalui pendalaman Alkitab. Tetapi bukan suatu yang mutlak harus menguasai teologi dari tokoh tertentu, baru kekristenannya tidak sesat. Kalaupun kita belum memiliki pengetahuan seperti yang dipandang oleh para teolog atau sebagai prasyarat untuk mengenal Allah, bukan berarti kita tidak dapat menjangkau Allah loh. Kalaupun kita belum memiliki pengetahuan sebanyak buku-buku di perpustakaan, ya, kita tetap bisa menjangkau Allah dan berinteraksi
secara harmoni, ideal, dan mesra secara eksklusif pula, serta intim dengan Allah. Bisa, kenapa tidak bisa? Saudaraku, ingat ya, bukan manusia yang menentukan standar tertentu untuk menemukan Allah. Hati yang haus dan lapar akan Allah bisa menjadi dorongan kuat sehingga seseorang mencari Allah dan menemukan Dia. Allah pun berkenan ditemui oleh mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Saudara, hendaknya kita tidak merasa bahwa karena tidak belajar teologi, maka kalau ibarat terbang itu hanya sekitar 100 meter di atas permukaan laut. Tetapi kalau memiliki pengetahuan tentang Allah atau teologi melalui pendidikan formal perguruan tinggi keagamaan seperti STT atau seminari, maka dapat terbang 1000 meter dan merasa lebih bisa menjangkau Allah. Ini kesan yang muncul yang ditangkap, ya, pesan yang muncul dan yang ditangkap oleh jemaat sehingga menyesatkan, ya, saudara. Hal ini memperbodoh jemaat awam. Oleh karenanya kita harus mencari Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang benar, yang dapat menjadi juru bicara Tuhan. Untuk ini harus bertanya, untuk ini ya masing-masing kita. Untuk ini masing-masing kita, saudara, harus bertanya kepada Tuhan, siapakah mereka ini? Siapakah hamba Tuhan yang patut menjadi juru bicara ini? Selanjutnya kita harus menemui Tuhan dalam doa setiap hari, secara rutin, apapun dan bagaimanapun pengetahuan teologi yang kita miliki, saudaraku, ya, kita bisa menemui Tuhan. Ya, Tuhan tidak dibatasi oleh teologi yang dimiliki seseorang. Firman Tuhan mengatakan, carilah aku selama aku berkenan ditemui. Itu firman Tuhan. Berfirman bahwa Allah membuat dirinya ditemukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu firman Tuhan, saudaraku, ya, bukan ucapan manusia. Nah, saudaraku sekalian, jadi kita dengan yakin dapat berjalan dengan Allah walaupun pengetahuan teologi kita tidak seperti para teolog yang bergelar STH, MTH ataupun doktor teologi. Walaupun jemaat tidak sehebat mereka, ya, tetapi apa yang jemaat miliki hari ini cukup sebagai bekal atau modal untuk bisa bergaul dengan Allah. Sementara mereka terus bertumbuh. Allah yang hidup dan nyata dapat dikenali dengan pengetahuan teologi seberapa yang dimiliki setiap individu. Kalau untuk mengenal Allah harus memenuhi kuota pengetahuan teologi seperti yang diajarkan di perguruan keagamaan Kristen atau STT, maka Allah tertawan oleh para teolog yang studi di perguruan tinggi keagamaan tersebut. Ini berarti sebuah kartel dalam dunia rohani, dan betapa rusaknya kehidupan kekristenan oleh para pelaku kartel ini. Bayangkan mereka yang ada di daerah terpencil yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah teologi, apakah tidak bisa berinteraksi dengan Allah? Ingat, Allah itu tidak terbatas. Allah memberi diri dikenal tanpa terikat pandangan tanpa terikat pandangan teolog tertentu. Oleh pimpinan Roh Kudus, setiap kita bisa mengenal dan menemukan Allah. Sola Gracia.